Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pendapatnya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Diketahui Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah pakar telematika Roy Suryo. Mahfud MD melalui saluran YouTube-nya pada Senin 11 November mengatakan bahwa Roy Suryo CS tidak bisa diadili karena kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Kondisi ini karena pengadilan belum memutuskan terkait keaslian dari ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Mahfud ada dua skenario. Pertama, di pengadilan, Roy Suryo nanti akan mendesak pembuktian ijazah asli dari Joko Widodo. Jika tidak demikian, maka menurut Mahfud logika hukumnya keliru. Kemudian skenario kedua, Mahfud menjelaskan bahwa hakim bisa memutuskan tuntutan kepada Roy Suryo tidak dapat diterima karena pembuktian keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu, jika dalam kasus ini Roy Suryo CS mau dibawa ke pengadilan, mesti dibuktikan terlebih dahulu lewat pengadilan lain bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli dan bukan ditentukan dari penyelidikan polisi. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan, 8 tersangka tersebut dibagi ke dalam 2 klaster. Untuk klaster pertama, tersangkanya adalah Egy Sujana, kemudian Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara itu, klaster kedua terdiri atas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifauzia Syasuma alias Dr. Tifa, serta ahli digital forensik Krismon Hasiholan Sianipar. Menurut kepolisian, penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti bahwa para terduga diduga menyebarkan tuduhan palsu serta melakukan manipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Asep memastikan penetapan tersangka murni penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, terukur, dan ilmiah. Mengenai penahanan atas para tersangka, kata kepolisian, penyidik akan berkoordinasi perlu tidaknya hal itu dilakukan, namun yang pasti polisi akan mengirim surat kepada mereka sebagai pemberitahuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Klaster pertama dengan 5 tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polda Metro Jaya juga akan memanggil Roy Suryo untuk diperiksa terkait kasus ijazah palsu pada Kamis 13 November mendatang. Secara terpisah, Roy Suryo telah mengonfirmasi akan hadir dalam panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis mendatang. Roy Suryo mengaku tidak menyiapkan persiapan khusus menjelang pemeriksaan tersebut. Ia hanya menyatakan akan menghadapi proses hukum ini dengan sikap yang sangat santai. Ia menganggap penelitian yang ia lakukan terhadap ijazah Jokowi adalah penelitian ilmiah. Roy Suryo juga mengingatkan bahwa status tersangka belum tentu berarti bersalah. Ia menegaskan status tersangka belum tentu berlanjut ke tahap terdakwa terlebih terpidana. Roy Suryo kemudian membandingkan proses hukum yang dihadapinya dengan kasus lain yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yakni pada Sylvester Matutina. Oke, ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik.
Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya Pak, saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya, clear. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Pasifik, ya, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat,
Yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham. Yang keempat, Akademisi Digital Forensik. Yang kelima, Asosiasi Digital Forensik. Yang keenam, Praktisi Digital Forensik. Yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia. Yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum. Yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa. Yang kesepuluh, Ahli Komunikasi Sosial. Yang kesebelas, Ahli Anatomi dari UI. Yang ke-12, Ahli Hukum ITE. Yang ke-13, Ahli Hukum Pidana. Yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Nama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.